Halo guys, kembali lagi bersama saya Valencia Flora Noverina dengan NIM 2210417747. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu bagaimana cara menetapkan judul penelitian. Yang pertama, mengetahui minat yang akan diteliti. Yang kedua, mulai mencari topik dari sekeliling kita. Yang ketiga, cari tahu lebih lanjut di internet atau googling. Yang keempat, tanyakan kepada diri sendiri apakah topik penelitian yang dipilih ini penting. Yang kelima, mengetahui seberapa signifikan penelitian ini untuk bidang kajian kita. Yang keenam, apakah topik yang akan diteliti dapat memecahkan masalah? Yang ketujuh, keterkaitan antara penelitian kita dan penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedelapan, membuat perencanaan untuk menyelesaikan topik penelitian. Dan yang terakhir, hindari sikap menunda-nunda pekerjaan dan lakukan sekarang. Yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian atau skripsi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ini fenomena yang menarik dan terbaru. Pada bagian ini, peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Yang kedua, yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik kita yang akan kita teliti. Yang ketiga yaitu mapping. Pada bagian ini, penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel, dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu, sehingga terlihatlah perbedaannya. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi penelitian. Pada bagian ini adalah bagian yang dianggap sebagian mahasiswa sulit untuk dijabarkan, karena mengingat sifat penelitian adalah objektif, bukan subjektif. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Yang kelima yaitu penetapan peneliti. Pada bagian ini, peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini, serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Materi selanjutnya yaitu cara membuat rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Yang kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan tidak selalu ditulis, tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Dan yang kelima, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Kemudian, cara membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pengertian manfaat penelitian dan jenis manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan. Pada umumnya,
Jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Cara membuat bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu penelitian terdahulu. Cara memilih penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, variabelnya sama. Kemudian yang kedua, kesamaan jenis objek penelitiannya. Yang ketiga, kesamaan teori. Kemudian yang keempat, yaitu kesamaan metode. Setelah memaparkan penelitian terdahulu, lalu tutup bagian ini dengan matriks atau tabel penelitian terdahulu, merangkum apa yang sudah ditulis. Isi matriks atau tabel yaitu judul, nama penulis, tahun, tujuan penelitian, metode, hasil, persamaan itu opsional dan perbedaan. Yang kedua yaitu kerangka teoritis atau landasan teori. Berisikan paparan mengenai apa nama teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu nama teori, tokohnya, sejarah perkembangannya, asumsi, dan konsep-konsep penting. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Jelaskan konsep-konsep utama atau variabel penelitian. Jelaskan definisi, karakteristik, ruang lingkup, dan lain-lain. Ini harus berdasarkan menurut pendapat para ahli, yaitu dari buku atau jurnal. Kemudian yang keempat yaitu kerangka pemikiran, dan yang kelima, hipotesis. Cara membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah sumber penelitian atau sumber referensi penelitian lampau yang sesuai dengan atau keterkaitannya sama dengan penelitian kita. Fungsinya untuk melihat perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya. Cara memilih penelitian terdahulu yaitu yang pertama, sama variabelnya, yang kedua, kesamaan jenis objek penelitiannya, yang ketiga, kesamaan teori, yang keempat, kesamaan metode. Setelah memaparkan penelitian terdahulu, lalu tutup bagian penelitian terdahulu ini dengan matriks atau tabel penelitian terdahulu, merangkum apa yang sudah ditulis. Isi matriks atau tabel tersebut yaitu judul, nama penulis, tahun, tujuan penelitian, metode, hasil, persamaan atau opsional, dan perbedaan. Cara membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Karakteristik kerangka pemikiran yaitu berupa teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian sebagai landasan teoritis agar bukan sekedar coba-coba. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Namun, tidak setiap penelitian harus ada rumusan hipotesis. Penelitian eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Langkah membuat kerangka pemikiran hingga hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian. Yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Yang kelima, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Yang keenam, sintesis kesimpulan. Yang ketujuh, kerangka pemikiran, pengajuan hipotesis, dan yang kedelapan yaitu hipotesis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.